Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiman Fital Hakim, saya dari kelompok bisnis plan Jafri, yang beranggotakan saya, Firdawa Fiknur Aziza, Kania Eka Resti, Nadia Anissa, dan Tasya Amelia. Profil perusahaan. Jafri merupakan produk utama dari perusahaan startup PT Jafri Indonesia yang bergerak di bidang e-commerce. Jafri merupakan sebuah platform dan marketplace bagi penjual atau pembeli suatu layanan digital yang disediakan para freelancer dengan berbagai kategori layanan jasa yang ditawarkan seperti translator, video editor, programmer, fotografer, desainer, konsultan, sosial media marketing, voice over, dan lain sebagainya. Jadi, bisnis utama dari PT Jafri Indonesia ini yaitu sebuah marketplace atau platform yang berarti pasar online di mana menjadi suatu titik temu bagi freelancer dengan calon kliennya ataupun bagi orang yang membutuhkan jasa freelancer bisa mencarinya di marketplace kami gitu dengan berbagai kategori yang tadi sudah saya sebutkan. Kata Jafri sendiri merupakan singkatan dari jasa freelance dan juga homonim dari jalur pribadi atau Japri. Dengan kata lain, Jafri menyediakan wadah seperti yang sudah tadi saya sebutkan bagi freelancer dan kliennya untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi di mana Jafri sendiri yang akan berperan menjadi pihak ketiga. Jadi di sini Jafri tidak menjual barang atau apapun ya. Jadi di sini Jafri lebih seperti tempat menyediakan tempat bagi para freelancer dan calon kliennya ataupun pebisnis atau klien yang membutuhkan jasa freelancer bisa menemukannya di Jafri gitu. Nah, berikut adalah contoh ilustrasi dari website yang akan kita buat. Ini tampilan depannya, di mana kita bisa lihat ada fitur premium, bahasa, daftar menjadi freelance, daftar menjadi freelancer, terus daftar, login, ada juga fitur searching untuk mencari jasa apa atau jasa dari freelance apa yang kita butuhkan. Nah, terus rencananya ini kan kalau di scroll ke bawah ada beberapa kategori, nanti akan disediakan beberapa kategori gitu. Namun kan ini masih dalam bentuk desain bayangan ya, jadi belum resmi gitu. Nah, untuk visi, misi, dan tujuannya sendiri dari PT Jafri Indonesia, visinya menjadi perusahaan yang selalu inovatif di bidang teknologi berbasis aplikasi. Jadi impian jauhnya ya setelah selesai atau setelah stabil dengan bisnis ini, kita juga akan membuat beberapa aplikasi lain untuk membantu masyarakat sekitar, tidak hanya freelancer saja gitu. Mungkin beberapa ide lain akan muncul seiring berjalannya waktu. Untuk misinya, memberikan pelayanan terbaik bagi semua pengguna aplikasi, memberikan informasi selengkap dan seakurat mungkin seputar latar belakang dan riwayat pekerjaan tiap influencer, memberikan fitur penting yang dibutuhkan guna memperlancar komunikasi antar freelancer dan konsumen. Tujuannya, memajukan kehidupan freelancer dari berbagai aspek dan memudahkan mereka dalam bekerja. Ya, jadi untuk misinya sendiri maksudnya dari pelayanan terbaik untuk semua pengguna aplikasi, jadi bukan untuk si freelancernya saja, namun konsumen atau user biasa saja yang mengunjungi itu merupakan pelanggan kami gitu, merupakan konsumen kami gitu, dan kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Nah, untuk tujuannya memajukan kehidupan freelancer dari berbagai aspek dan memudahkan mereka dalam bekerja. Seperti yang kita tahu kan, freelancer sendiri berarti pekerja lepas ya. Mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, entah mungkin karena kondisi atau mungkin karena pilihan mereka sendiri. Dan dengan diadakannya marketplace seperti ini, akan memudahkan mereka untuk memperluas pasarnya mereka gitu. Mereka juga bisa menjual jasa mereka di tempat kita, membangun image mereka lebih lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi di marketplace kita gitu. Mungkin sekian saja untuk pengenalan awal dari
profil perusahaan, visi, misi, dan tujuan dari saya, Budiman Miftal Hakim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Firda. Saya akan menjelaskan tentang jenis produk. Jenis produk yang ditawarkan berupa platform yang mewadahi para freelancer berbasis aplikasi ataupun website dengan kategori seperti translator, video editor, programmer, fotografer, desainer, konsultan, sosial media marketing, voice over, dan sebagainya agar dapat terhubung dengan kliennya. Layanan yang ditawarkan tak hanya platform, ruang obrolan, dan rekening bersama saja, tapi juga servis lain seperti fitur rating system, komentar premium, dan penayangan video bagi freelancer. Produk yang bernama Jafri ini sendiri memiliki singkatan dari jasa freelancer atau yang berarti Japri jalur pribadi, yang dimana sebagai platform, Japri juga menyediakan ruang obrolan bagi freelancer dan kliennya. Untuk segmentasinya, sasaran utama dari produk kami yaitu freelancer yang membutuhkan tempat untuk mencari pekerjaan atau seseorang yang membutuhkan tambahan uang dengan menyalurkan hobinya yang bermanfaat. Namun, tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak sekolahan hingga mahasiswa dapat mengakses produk kami dengan menjadi klien ataupun freelancer. Untuk strategi pemasarannya, produk Jafri merupakan aplikasi yang dapat memberikan wadah untuk para freelancer agar bisa terhubung dengan kliennya. Untuk harga yang ditawarkan oleh Jafri terbilang cukup murah. Misalkan untuk iklan, freelancer yang ingin profilnya menjadi highlight di platform kami hanya akan dikenakan biaya yaitu Rp100 per klik iklan. Juga untuk potongan transaksi, kami hanya mengambil 2-5% dari total transaksi, tergantung jumlah nominalnya. Sedangkan untuk pembuatan akun sendiri dan memasarkan jasa bagi freelancer akan gratis atau free. Untuk promosi, karena saat ini sudah banyak orang yang aktif di jaring sosial, dimulai dari anak muda sampai orang tua, maka kami akan melakukan promosi dengan menggunakan kesempatan tersebut dan memasang iklan di website dan di berbagai media sosial. Kami juga akan melakukan promosi secara langsung kepada orang-orang di sekitar. Untuk pendistribusiannya sendiri dilakukan dengan cara mengunggah aplikasi Jafri ini di website, Google Play Store, App Store, maupun toko aplikasi lainnya. Saya Kania Eka Resti, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur organisasi dan manajemen bisnis Jafri. Bisnis ini diprakarsai oleh Nadia Anissa sebagai CEO atau Chief Executive Officer yang bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan. Nah, di bawah CEO ini ada 4 chief lainnya yang bertugas. Yang pertama ada Firda sebagai Chief Technology Officer yang bertanggung jawab sebagai pengembang produk perusahaan. Yang kedua ada Tasya sebagai Chief Financial Officer yang bertanggung jawab untuk mengurusi keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Kania, sebagai Chief Marketing Officer yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan. Dan yang terakhir ada Budiman sebagai Chief Operating Officer yang bertanggung jawab atas operasional internal perusahaan. Nah, bentuk perusahaan yang kami buat adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini adalah badan usaha yang modalnya berupa saham-saham, yang pemiliknya itu memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Nah, karena modalnya berupa saham-saham yang dapat diperjualbelikan, maka kepemilikan dapat berganti-ganti tanpa adanya pembubaran. Untuk tahun-tahun awal, kami tidak merekrut karyawan. Barulah di tahun ketiga kami merekrut karyawan. Nah, untuk perizinan-perizinan, kami sudah menyiapkan surat-surat yang harus diperlukan. Yang pertama ada surat keterangan domisili usaha, ada nomor wajib pajak, izin usaha mikro kecil, tanda daftar perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan. Sekian dari saya mengenai struktur organisasi dan manajemen bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anissa di sini akan menjelaskan bab lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi.
di mana saya akan membahas tentang bab 3 yang isinya adalah proses dan juga produk dari perusahaan kami, Jafri. Yang pertama yang saya akan bahas adalah keunggulan dari produk yang kami buat ini, di mana Jafri adalah berurusan pada memudahkan penggunanya dengan penyedia jasanya yaitu freelancer. Di sini kita akan terus membantu mereka untuk membuat komunikasi mereka jauh lebih efisien dan juga lebih mudah. Jadi di sini kita menjadi perantara antara mereka agar mereka mungkin satu sama lain mendapat informasi yang cukup sehingga proyek yang mereka kerjakan nanti lebih maksimal. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri produk. Kalau misalnya kami ini lebih ke menjadi wadah atau platform dari para freelancer ini untuk berkumpul. Jadi di sini kita itu mengumpulkan para freelancer, kemudian kita akan menyediakan fitur-fitur yang kemudian bisa memudahkan para freelancer untuk dipromosikan lagi kepada konsumen. Jadi mereka, para konsumen itu yang akan menggunakan jasanya itu mendapat informasi yang cukup dan meningkatkan kepercayaan mereka dalam menggunakan jasa. Dan untuk freelancer yang kita rekrut ini adalah jenis-jenisnya atau bidang-bidangnya itu adalah translator, video editor, fotografer, desainer, konsultan, sosial media marketing, jasa tugas, dan lain-lain. Jadi mereka itu dapat terhubung satu sama lain dengan lebih mudah. Dan kata Jafri sendiri merupakan singkatan dari jasa freelance dan juga homonim dari Japri atau jalur pribadi. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang rencana produksi, di mana pada tahun pertama kita itu akan fokus pada pengembangan software Jafri, mendapat investor, dan pencarian mitra kerja seperti freelancer. Mungkin pada fokus pengembangan software ini kita lebih mengusung konsep seperti apa yang akan digunakan, cara kerja dari web dan juga aplikasinya seperti apa. Untuk mendapatkan investor, di sini kita lebih ke untuk mencari itu yang investor yang ingin membantu kita dalam mengembangkan usaha kita. Dan pencarian mitra kerja itu adalah dari freelancer itu sendiri yang mereka itu membutuhkan kita untuk jadikan wadah mereka untuk mempromosikan. Dan tahun kedua itu adalah meningkatkan promosi dengan cara lebih beragam seperti endorsement. Jika pada tahun pertama kita mengandalkan dari mulut ke mulut antar freelancer, sedangkan tahun kedua ini kita menggunakan cara lain yang lebih mungkin membantu kita untuk mendapat pasar yang lebih luas lagi, yaitu endorsement, dimana kita menggunakan pihak ketiga sebagai orang yang akan membantu kita untuk memperluas pasar. Tahun ketiga adalah pengembangan fitur rating sistem, komentar premium, dan penayangan video bagi para freelancer. Selain fitur yang sudah kita sebutkan tadi, kita juga akan menampung komentar atau masukan-masukan dari para pengguna jasa kami untuk kemudian kita tingkatkan lagi jika sekiranya itu akan lebih membantu mereka dan bermanfaat bagi mereka untuk menggunakan jasa kami. Sedangkan untuk tahun keempat dan kelima adalah gabungan dari tahun kedua dan ketiga, di mana di sini kita akan melakukan penambahan fitur dan perluasan promosi seiring lamanya kita bergelut dan berproses di bidang ini untuk semakin banyak pengalaman dan semakin banyak hal yang harus kita tingkatkan seiring dengan kita belajar dari pengalaman tersebut. Jadi kita juga dapat memperluas pasar dan dikenal memiliki image yang baik di luar sana. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Amelia akan menjelaskan bagian keuangan dari PT Jafri. Berikut ini total biaya kebutuhan yang kami perlukan. A. Investasi harta tetap yang meliputi inventaris kantor. Inventaris kantor di sini merupakan barang-barang elektronik maupun non-elektronik dengan total biaya Rp59.530.000. B. Investasi praoperasi yang meliputi rencana usaha, perizinan, produksi, dan produk percobaan dengan total biaya Rp13.500.000. Sehingga total investasi A ditambah total investasi B menjadi sebesar Rp73.030.000. Selanjutnya ada biaya pokok produksi yang meliputi pembuatan aplikasi sebesar Rp5 juta dan biaya umum sebesar Rp89.565.000. Biaya umum di sini meliputi kebutuhan air, listrik,
sewa ruko, dan lain-lain selama 1 tahun. Sehingga total biaya produksi menjadi 94.565.000. Kemudian ada biaya usaha, meliputi biaya administrasi umum kas dan biaya pemasaran kas dengan total biaya 10 juta. Sehingga total biaya proyek yang kami butuhkan adalah 177.595.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendapatan PT Jafri dari tahun pertama sampai tahun kelima. Pendapatan di sini kami dapatkan dari sistem bagi hasil dengan freelancer sebesar 15% dan biaya iklan sebesar Rp100 per klik bagi freelancer yang ingin profilnya di-highlight di platform kami. Pendapatan tahun pertama sebesar Rp318.565.000, tahun kedua Rp382.278.000, tahun ketiga Rp496.961.400, tahun keempat Rp695.745.700, dan tahun kelima Rp974.043.800. Pendapatan ini naik sebesar 20-40%. Kemudian untuk pembuatan aplikasi terdapat kenaikan di tahun ketiga sampai tahun kelima karena kami ingin menyediakan fitur tambahan agar semakin menarik konsumen. Sedangkan untuk biaya umum dari tahun pertama hingga tahun kelima tetap tidak ada perubahan. Untuk gaji pegawai di tahun pertama dan kedua tidak ada penambahan gaji. Gaji pegawai tetap ini diperuntukkan untuk kami sendiri PT Jafri. Kemudian di tahun ketiga baru kami menambahkan 1 orang programmer dengan biaya gaji sebesar 60 juta dan naik di tahun berikutnya. Untuk laba usaha di tahun pertama sebesar 104 juta, tahun kedua 160 juta, 167.713.000, tahun ketiga 190.396.400, tahun keempat 330.180.700, dan tahun kelima 586.078.800. Untuk biaya administrasi umum kas dan biaya pemasaran kas, terdapat kenaikan juga tiap tahunnya. Sehingga laba bersih yang kami dapatkan pada tahun pertama yaitu 94 juta, tahun kedua 152.713.000, tahun ketiga 172.396.400, tahun keempat 298.980.700, dan tahun kelima 547.078.800.